Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, aku tidak tahu apa sumber masalahnya. Jadi, aku tidak punya cara untuk membantu kamu. Tapi Chu Feng, hanya kultivasi kamu yang disegel. Tubuhmu masih dari peringkat 9,5 martial ancestor. Maka sangat mustahil bagi sekelompok prajurit udang dan jenderal kepiting ini untuk membahayakan kamu. Namun kamu juga tidak dapat melakukan apa-apa tentang mereka. Selain dipukuli, maka tidak ada yang bisa kamu lakukan. Aku mendesak kamu agar pasrah kepada mereka untuk saat ini. Tidak akan terlalu terlambat untuk melunasi hutang ini dengan mereka, itu setelah kamu mendapatkan kembali kultivasi kamu, kata si ratu. Kamu ingin aku tunduk pada mereka, seru Chu Feng. Chu Feng secara alami tidak mau melakukannya. Namun setelah memikirkannya, binatang buas itu cukup kejam dalam serangan mereka. Jika mereka tidak dapat menyebabkan dia terluka bahkan setelah memukulinya untuk waktu yang lama, mereka pasti akan mulai mencurigai sesuatu. Meskipun orang-orang ini tidak akan bisa melukai Chu Feng, tapi itu seperti yang dikatakan si ratu, Chu Feng juga tidak akan bisa melakukan apapun pada mereka. Jika mereka menemukan kelainan dengan Chu Feng, mereka mungkin akhirnya membawanya kembali ke klan Monstrous era kuno mereka. Bagaimana jika ada ahli tingkat abadi sejati di klan mereka? Bahkan jika tidak ada ahli immortal sejati, bagaimana jika ada ahli tingkat martial ancestor? Pada saat itu, Chu Feng pasti akan menderita. Berpikir tentang itu, Chu Feng mengeluarkan pil obat khusus, sementara binatang buas terus memukulinya. Dia diam-diam menelan pil obat. Persetan, kamu sedang makan pil obat terlarang. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat mengalahkan kami dengan mengambil pil obat terlarang? Chu Feng ditemukan saat dia menelan pil obat itu. Mereka semua berpikir bahwa Chu Feng sedang minum pil obat terlarang. Dengan demikian, serangan mereka menjadi semakin kejam. Namun tepat setelah pil obat itu ditelan oleh Chu Feng mulai berdarah dari 7 lubang wajahnya. Selain itu, memar muncul di sekujur tubuhnya. Segera, dia berubah tak bisa dikenali lagi. Apa yang telah diambil Chu Feng adalah pil khusus untuk menyamar. Setelah meminumnya, itu akan menyebabkan penggunanya tampak menderita cedera serius. Namun, itu hanyalah penyamaran. Pengguna pil tidak akan menerima cedera yang sebenarnya. Saat itu, Chu Feng hanya menciptakan pil penyamaran untuk bersenang-senang. Dia tidak pernah menyangka bahwa itu akan berguna. Berhenti memukulinya, berhenti memukulinya. Jika kamu semua terus memukulnya, kamu akan mengalahkannya sampai mati. Tepat pada saat itu, Tuan Muda klan perang era kuno itu berlari maju, dan mulai memohon keringanan hukuman. Namun, binatang buas itu benar-benar mengabaikan permintaan pemuda itu. Benar saja, manusia adalah sekelompok sampah yang hanya tahu bagaimana menggertak. Tiba-tiba saja, sebuah suara yang dipenuhi dengan ejekan terdengar dari langit. Itu adalah suara peringkat 5,5 martial ancestor. Setelah kata-kata itu diucapkan, awan hitam yang menutupi langit mulai menghilang. Terbukti, pasukan klan Monstrous era kuno telah menemukan bahwa Chu Feng tidak kuat, dan memutuskan untuk tidak membuang waktu lagi. Mereka telah memutuskan untuk meminta klan mereka yang tersisa, itu untuk merawat Chu Feng dan pemuda itu. Hanya ketika awan hitam benar-benar menghilang, pasukan klan monster itu pergi, dan klan monster itu berhenti memukuli Chu Feng. Meskipun mereka menghentikan pemukulan mereka, tapi mereka tidak berencana untuk meninggalkan masalah pada saat itu. Kamu sudah sesumbar sebelumnya dengan sombong. Dan di sini kami berpikir, betapa menakjubkannya kamu. Tapi ternyata, kamu benar-benar sampah. Namun, kamu telah membangkitkan kemarahan kami. Jika kamu ingin hidup, berlututlah demi ayah kamu. Kalau tidak, kami pasti akan mengalahkan kamu sampai mati hari ini, kata binatang buas mengerikan. Chu Feng tidak berbicara. Dia secara alami tidak akan berlutut di tempat sampah itu. Karena bagi Chu Feng, harga dirinya sangat penting. Namun, Chu Feng juga tahu situasi di mana dia berada. Seperti kata pepatah, orang bijak tahu lebih baik daripada bertarung ketika memungkinkan untuk melawannya. Dengan demikian, ia tidak akan lagi menentang mereka dengan kata-kata. Jadi, dia memilih untuk diam dan pura-pura tidak sadarkan diri.
Tidak berbicara. Aku akan mengajari kamu untuk tidak berbicara. Saat mereka berbicara, kelompok binatang buas mulai meninju dan menendang Chu Feng lagi. Beberapa di antara mereka bahkan mulai menggunakan keterampilan bela diri. Pada saat itu, pil obat Chu Feng mulai berlaku kembali. Tubuh Chu Feng ditutupi dengan jumlah darah yang lebih besar, dan dia tak bisa dikenali lagi. Lupakan saja, lupakan saja. Jika kita terus memukulinya, kita benar-benar akan memukulnya sampai mati. Situs penambangan tidak memiliki banyak orang saat ini, dan lebih baik untuk membuatnya mati daripada mengalahkannya sampai mati. Setidaknya dia akan dapat membuat kontribusi untuk klan mengerikan era kuno kita seperti itu, kata salah seorang dari mereka. Itu benar. Lihatlah dia bahkan tidak bisa bicara. Dia kemungkinan besar kehilangan kesadarannya. Benar-benar sampah. Selain itu jujur saja, tulang orang ini cukup sulit. Tangan dan kaki aku benar-benar merasa mati rasa karena memukulinya. Ini membuat aku tidak berani menyerangnya dengan kepalan tangan dan kakiku. Lebih dari sekadar mati rasa, memukulinya sama seperti memukul pelat logam adamantium. Rasanya sakit sekali. Namun lihat penampilannya yang buruk saat ini. Sepertinya dia juga bukan orang yang hebat. Dia hanya memiliki tulang yang kuat. Binatang buas dari klan Monstrous era kuno mulai membahas Chu Feng. Ambil kantong kosmosnya. Mari kita periksa untuk melihat ada atau tidaknya harta di dalamnya, kata seseorang. Jangan, meskipun dewa kita telah pergi, tapi kamu tahu aturan yang kita miliki di sini. Kami tidak diizinkan untuk menyita harta benda manusia. Kami hanya bisa menyerahkan harta mereka kepada dewa, itu setelah mereka bekerja sampai mati di tambang. Lebih jauh lagi, lihat penampilan buruk dan jelek dari kedua orang ini. Apakah mereka terlihat seperti orang dengan harta? Seseorang mendesaknya. Itu benar, mereka hanya pengemis. Lihat Xia, inilah persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap. Mereka adalah kaisar bela diri sekarang, namun mereka masih menggunakan persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap. Salah satu binatang buas itu mengambil pedang dewa jahat. Dan kemudian, dia menoleh ke arah pemuda itu dan bertanya, apakah ini milikmu? Tanya mereka. Tidak, itu miliknya, pemuda itu menunjuk ke Chu Feng. Sampah ini bahkan tidak memiliki persenjataan kekaisaran. Namun dia sebenarnya berani menembakkan mulutnya ke arah kami, dan tidak menempatkan kami di matanya. Jika itu bukan karena fakta bahwa tambang tidak memiliki pekerja, aku pasti akan mencabik-cabiknya dan kemudian memberinya makan ke hewan peliharaan aku. Selain itu, amarah aku tidak akan padam. Binatang buas dari klan Monstrous era kuno memandang Chu Feng dengan tatapan penuh dengan jijik. Mereka yakin bahwa Chu Feng adalah seseorang yang hanya tahu bagaimana menyombongkan diri, dan juga seseorang yang tidak memiliki kemampuan aktual. Namun, mereka sebenarnya ketakutan oleh Chu Feng sebelumnya. Semakin mereka memikirkannya, maka semakin marah mereka. Setelah merasa marah, sebenarnya ada orang di antara mereka yang bergegas meninju dan menendang Chu Feng lagi. Selain itu, meskipun mereka mengalahkan Chu Feng dengan meninju dan menendangnya, tapi pukulan dan tendangan mereka diresapi dengan kekuatan bela diri. Tidak ada dari mereka yang menggunakan tubuh fisik mereka sendiri untuk menyerang Chu Feng. Meskipun mereka tidak tahu mengapa itu terjadi, tapi mereka harus mengakui bahwa tubuh Chu Feng sangat kuat, sehingga tinju dan kaki mereka tidak dapat bertahan. Sini, bocah, ambil ini. Pegang itu untuknya. Binatang buas mengerikan yang mengambil pedang dewa jahat itu, dan melemparkannya ke pemuda itu dengan cara yang sangat menghina. Kemudian, binatang buas membawa Chu Feng dan pemuda itu ke tambang. Tambang itu sangat besar, dan itu dijaga oleh binatang buas dari klan Monstrous era kuno. Menariknya, semua penambang di tambang adalah manusia. Pada saat itu, langit sudah gelap, namun para penambang masih menambang. Suara-suara penambangan bergema di seluruh gunung. Itu sangat bising, menusuk telinga, dan menyedihkan. Chu Feng berpura-pura tidak sadar. Tapi anehnya, meskipun ruang spiritualnya dan kultivasinya tersegel, ia masih bisa menggunakan mata surgawinya. Dengan demikian, Chu Feng menemukan bahwa pasukan binatang buas yang telah pergi sebelumnya, itu sebenarnya berasal dari tambang. Kemungkinan besarnya, mereka ditugaskan untuk menjaganya. Selain itu, binatang raksasa terkuat di sana bukan peringkat 5,5 martial ancestor yang dia temui sebelumnya. Namun sebaliknya, itu adalah peringkat 6,5 martial ancestor. Namun, kekuatan seperti itu tidak signifikan bagi Chu Feng.
Selama dia memulihkan kultivasinya, dia tidak akan takut bahkan peringkat 9,5 leluhur marsial. Masalah yang dihadapinya adalah, bagaimana memulihkan kultivasinya. Gubrak, Chu Feng dan para pemuda dijatuhkan ke lahan pertambangan. Mulai hari ini, kalian berdua akan tinggal di sini. Bocah, beri makan sampah itu dengan pil obat ini. Kalian berdua bisa beristirahat untuk malam ini. Ketika pagi tiba, kamu harus bekerja dengan baik. Jika kamu berani mengendur, kami akan membuatnya supaya kamu berharap kamu mati. Setelah melemparkan pil obat dan mengucapkan kata-kata itu, binatang buas yang tersisa mulai pergi. Pemuda itu menyeret Chu Feng ke lokasi di mana mereka akan tinggal sekarang. Itu adalah rumah batu. Lebih tepatnya, daripada menyebutnya rumah batu, ini akan lebih tepat untuk menyebutnya gua. Singkatnya, itu sangat sederhana dan kasar. Selain itu, dengan tingkat kultivasi binatang buas, akan sangat sederhana untuk membuat istana tempat tinggal. Namun demikian, mereka tidak melakukannya. Dari sini dapat dilihat bahwa, binatang buas benar-benar tidak menganggap penambang sebagai makhluk hidup. Kakak, katakan mengapa kamu harus melakukan ini, dan membuat diri kamu menderita. Cepat, ambil pil obat ini. Mampu pulih sedikit lebih baik daripada tidak sama sekali. Jika tidak, besok kamu tidak dapat menambang dengan benar, dan kamu mungkin akan menerima pemukulan lagi, ucap pemuda itu. Saat pemuda itu berbicara, dia memindahkan pil obat ke mulut Chu Feng. Namun tepat pada saat itu, transmisi suara memasuki telinga pemuda itu. Adik kecil, apakah kamu benar-benar tuan muda klan perang era kuno? Secara alami, transmisi suara datang dari Chu Feng. Kamar-kamar di sini bahkan tidak memiliki pintu, apalagi formasi spiritual untuk mengisolasi suara. Dengan demikian, semuanya berada dalam pengawasan klan monstrous klan era kuno. Saat Chu Feng ingin membahas beberapa hal rahasia dengan pemuda itu, dia hanya bisa melakukannya melalui transmisi suara. Kamu baik-baik saja," seru pemuda itu dengan terkejut. Meskipun Chu Feng tampaknya terluka sangat serius, tapi suaranya sangat gemilang dan kuat. Itu sama sekali tidak menyerupai suara seseorang yang terluka. Ini benar-benar membuat pemuda itu tercengang, dan dia merasa ini sangat ajaib. "Yakinlah, aku baik-baik saja. Jawab pertanyaanku dulu." Chu Feng terus bertanya. "Kakak, aku, Zhan Lingtong, tidak pernah berbohong. Aku memang tuan muda klan perang era kuno. Ayah aku adalah kepala klan perang era kuno," jawab Zhan Lingtong ini sangat cerdas. Sementara berpura-pura merawat luka-luka Chu Feng, ia mulai berkomunikasi dengan Chu Feng melalui transmisi suara. "Kalau begitu, jawab 3 pertanyaan aku. Pertama, apa hubungan antara klan perang era kuno dan klan monstrous era kuno? Kedua, apa kultivasi orang terkuat di klan mengerikan era kuno? Yang terakhir, mengapa kamu datang ke wilayah klan monstrous era kuno?" Chu Feng mengajukan 3 pertanyaan berturut-turut. Zhan Lingtong mulai menjawab pertanyaan Chu Feng melalui transmisi suara. Dengan begini, Chu Feng datang untuk mengetahui tentang situasi yang dihadapi. Pertama, klan perang era kuno dan klan mengerikan era kuno telah menjadi kekuatan bermusuhan selama beberapa generasi. Keduanya sama-sama kuat di zaman dulu dan zaman ini. Itu hanya selama waktu ketika Zhan Haichuan muncul, bahwa klan perang era kuno mampu menekan klan monstrous era kuno. Namun, Zhan Haichuan tidak menghilangkan klan berbahaya era kuno. Zhan Haichuan tidak memberikan penjelasan mengapa dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Dengan demikian, belum lagi klan berbahaya era kuno, bahkan orang-orang dari klan perang era kuno pun bingung. Dan sekarang, individu terkuat di klan monstrous era kuno adalah leluhur marsial peringkat 5. Selain itu, individu itu memiliki kekuatan tempur yang menantang surga yang mampu melampaui 4 tingkat kultivasi. Chu Feng sebenarnya cukup kecewa setelah mengetahui ini. Meskipun peringkat 5 martial ancestor dengan kekuatan pertempuran yang menantang surga, yang mampu mengatasi 4 tingkat kultivasi sudah sangat kuat, bahkan saking kuatnya sehingga Chu Feng tidak akan cocok jika dia ingin mendapatkan kembali kultivasinya. Itu terlalu biasa ketika ditempatkan di alam biasa 100 refinements. Belum lagi orang-orang dari kekuatan tingkat 1, bahkan beberapa ahli dari kekuatan tingkat 2 akan mampu melawan seseorang dari kekuatan kultivasi dan pertempuran itu, dan bahkan mengalahkan mereka. Alasan mengapa Chu Feng sangat kecewa adalah, itu sebenarnya karena ini. Karena bagaimanapun, domain klan perang kuno adalah tempat kelahiran Zhan Haichuan.
Bagi orang terkuat di sini untuk hanya memiliki kultivasi dan kekuatan seperti itu, ini masih terlalu lemah. Yang membuat Chu Feng kecewa adalah, meskipun kepala klan Monstrous dari era kuno cukup lemah, tapi klan Chief Klan dari era kuno, ayah Zhan Lingtong, itu bahkan jauh lebih lemah. Meskipun ayah Zhan Lingtong adalah kepala klan saat ini dari klan perang era kuno, dia juga memiliki kekuatan pertempuran yang menantang surga yang mampu melampaui 4 tingkat kultivasi. Tetapi ia hanya peringkat 4 Martial Ancestor, dan seluruh tingkat kultivasi Nha lebih lemah daripada klan kepala klan berbahaya era kuno. Jika bukan karena fakta bahwa Beast Monstrous era kuno takut akan kakek Zhan Lingtong, Rapi keberadaan yang telah melakukan pelatihan tertutup untuk waktu yang lama, dan dengan pembentukan formasi pertahanan besar klan perang era kuno, mereka kemungkinan besar akan memimpin pasukan mereka untuk memusnahkan klan perang era kuno. Lalu, mengapa kamu datang ke sini? Tanya Chu Feng lagi setelah mendengar tentang situasinya. Itu adalah sesuatu yang dia ingin tahu tentang dirinya sendiri. Aku suka perempuan. Meskipun dia adalah manusia, tapi dia bukan bagian dari klan perang era kuno kita. Klan aku telah menolak untuk mengizinkan aku untuk bersamanya sepanjang waktu. Selama periode waktu ini, klan perang era kuno dan klan Monstrous era kuno telah bertarung tanpa henti. Dalam beberapa tahun terakhir, klan Monstrous era kuno telah tumbuh semakin kuat, dan mereka telah secara paksa mengambil banyak wilayah klan kami. Kebetulan sekali tempat di mana gadis itu tinggal sekarang, itu adalah wilayah yang ditempati oleh klan Monstrous era kuno. Jika aku ingin menemukannya, aku perlu menyusup ke wilayah klan Monstrous era kuno. Sebenarnya, tambang ini dan hutan tempat kami berada sebelumnya, itu adalah wilayah klan perang era kuno kami di masa lalu. Hanya saja, mereka sekarang sudah, balas Zhan Lingtong. Ketika menyebutkan hal itu, Zhan Lingtong memiliki ekspresi yang tak berdaya dan tidak berdamai. Chu Feng mengerti perasaannya dengan sangat baik. Karena bagaimanapun, Zhan Lingtong adalah seseorang dari klan perang era kuno. Dengan demikian, sensasi wilayah klan seseorang direbut oleh orang lain pasti tidak menyenangkan. Zhan Lingtong menghela nafas dan melanjutkan. Dan sekarang, aku telah ditangkap oleh klan mengerikan era kuno dan direduksi menjadi budak mereka. Aku benar-benar tidak berguna. Untungnya, mereka tidak tahu siapa aku. Kalau tidak, jika mereka menggunakan aku sebagai sandera, aku khawatir itu akan, ucap Zhan Lingtong yang memiliki ekspresi menyalahkan diri sendiri. Jangan berpikir seperti itu. Aku benar-benar merasa bahwa kamu sangat berani, kata Chu Feng. Aku berani? Tanya Zhan Lingtong. Paling tidak, aku merasa faktanya bahwa kamu bersedia menanggung risiko ini untuk seseorang yang kamu cintai, dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dicapai oleh orang biasa. Aku percaya bahwa kamu pasti akan mencapai prestasi besar di masa depan, kata Chu Feng. Kamu benar-benar pandai menghibur orang lain. Hanya saja, aku tidak mengerti. Apakah kamu benar-benar tidak tahu tentang klan mengerikan era kuno? Mengapa kamu melakukan itu? Zhan Lingtong bertanya pada Chu Feng. Zhan Lingtong sebenarnya secara tidak langsung menyiratkan sesuatu dengan pertanyaannya. Dia ingin bertanya kepada Chu Feng, mengapa dia berhadapan dengan klan berbahaya era kuno hanya untuk menderita pada akhirnya. Jika aku memberitahu kamu bahwa aku dari 100 Refinements Ordinary Realm, apakah kamu akan mempercayai aku? Tanya Chu Feng. Kamu jangan bercanda. Dengan kultivasi kamu, bagaimana mungkin kamu bisa memasuki tempat ini? Kata Zhan Lingtong. Dalam hal ini, jika aku ingin memberitahu kamu bahwa aku tidak berbohong kepada kamu, dan bahwa aku akan bisa mengurus orang-orang itu, kamu pasti tidak akan mempercayai aku juga. Tanya Chu Feng lagi. Cedera kamu saja sangat serius. Yang terbaik adalah kamu mengambil pil obat ini, dan istirahatkan diri kamu. Kita harus bekerja dengan susah payah besok. Tambang gunung ini disebut tambang batu esensi bela diri. Biji di tambang ini memiliki energi alami. Namun, mereka sangat bersusah payah untuk menambang. Seseorang harus menggunakan alat khusus untuk menambangnya. Selain itu, jika seseorang tidak memiliki kultivasi seorang kaisar bela diri, maka dia tidak akan bisa menambang biji. Secara relatif, ketika setengah marsial leluhur mencoba menambang biji, itu akan jauh lebih mudah. Karena kamu dan aku berdua adalah kaisar bela diri, kami kemungkinan akan berakhir mengalami kesulitan mulai besok dan seterusnya, ucap Zhan Lingtong yang jelas-jelas tidak ingin melanjutkan topik ini. Jadi, dia mulai dengan sungguh-sungguh mendesak Chu Feng untuk beristirahat.
Sangat baik. Dalam hal ini, kamu harus beristirahat dengan baik malam ini, ucap Chu Feng yang tidak mencoba melanjutkan pembicaraan sebelumnya. Dia menelan pil obat, dan menutup matanya untuk beristirahat. Oh iya, ini senjatamu. Tiba-tiba saja, Zhan Lingtong melemparkan pedang dewa jahat kepada Chu Feng. Pedang dewa jahat muncul sangat biasa sekarang. Dan bahkan, itu tampak lebih rendah daripada persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap. Itu tidak lagi memiliki niat membunuh yang luar biasa dan kekuatan destruktif. Melihat pedang dewa jahat ini, Chu Feng merasa sangat rumit. Dia telah mengalami sendiri kekuatan pedang dewa jahat. Pedang itu bahkan lebih menakutkan daripada yang dia perkirakan. Dia hampir menjadi iblis pembunuh berdarah dingin karena pedang itu. Namun, jika itu bukan untuk Evil God Sword, bagaimana mungkin dia bisa melarikan diri dari klan Surgawi Kong? Kemungkinan besarnya, dia akan terbunuh oleh para tetua agung itu. Jadi tidak peduli apa, terlepas dari apakah itu fakta bahwa kultivasinya dan ruang spiritualnya disegel, atau fakta bahwa ia hampir direbut tubuhnya oleh pedang dewa jahat, itu tetap saja bahwa Chu Feng hanya mampu bertahan hidup berkat pedang dewa jahat. Dengan pemikiran itu dalam pikirannya, Chu Feng menerima pedang dewa jahat dan menempatkannya ke dalam kantong kosmosnya. Dia akan sangat berhati-hati saat menggunakan pedang dewa jahat lagi di masa depan. Namun ketika benar-benar diperlukan, pedang dewa jahat mungkin menyelamatkan hidupnya lagi. Chu Feng, aku memikirkan cara yang mungkin bisa membuka segel di sekitar ruang spiritualmu dan kultivasimu. Tepat pada saat itu, suara si ratu tiba-tiba terdengar. Apa itu? Chu Feng buru-buru bertanya. Inilah yang paling ingin diketahui Chu Feng saat ini. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.